Halo everyone, jumpa lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran PLBJ. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, Miss Julie ingin bertanya, teman-teman tahu tidak ya Miss Julie sedang berada di mana? Miss, itu virtual background, Miss. Iya, oke. Kalau virtual background Miss Julie seperti ini, kira-kira Miss Julie sedang berada di mana ya, teman-teman? Di Dufan, Miss. Yes, betul sekali. Nah, teman-teman, jadi background Miss Julie ini adalah salah satu tempat bermain ya, yaitu di Dufan. Nah, berkaitan dengan Dufan, hari ini materi kita juga sama, yaitu di bab 15 tentang taman bermain. Kita akan mengetahui ya jenis-jenis taman bermain yang ada di Jakarta. Nah, nanti Miss Julie ingin dengar cerita dari teman-teman. Apakah kamu sudah pernah pergi ke Dufan? Nanti Miss Julie ingin dengar ya, Miss aku belum, tapi aku pernah pergi ke taman bermain lainnya. Wah, menarik sekali. Nanti Miss Julie akan dengar ya cerita dari teman-teman. Kalau begitu, kalau kamu sudah siap, yuk kita lihat dan kita dengarkan materi pembelajaran dari Miss Julie hari ini. Mari kita lihat. Nah, teman-teman, pada bab ke-15, pelajaran PLBJ, kita akan belajar mengenal jenis taman bermain anak. Wah, coba teman-teman lihat gambar taman bermain yang sudah Miss Julie tampilkan. Miss Julie ingin bertanya, bagaimana ya perasaan Piwan ketika berada di taman bermain? Happy Miss, aku senang ketika berada di taman bermain. Wah, iya ya, kita senang sekali ya ketika berada di taman bermain. Karena banyak permainan yang bisa kita mainkan bersama. Nah, teman-teman, di taman bermain ada banyak permainan. Permainan yang ada di taman bermain seperti jungkat-jungkit, perosotan, ayunan, besi panjat, jaring laba-laba, mangkok putar, dan masih banyak lainnya. Bahkan ketika kita berada di taman bermain, kita juga bisa bermain ya. Kejar-kejaran juga bisa dilakukan. Wah, ada juga teman-teman taman bermain di Jakarta lainnya. Ya, ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar atau gratis ya. Jadi ada dua jenis taman bermain, yaitu yang berbayar dan yang tidak berbayar. Taman bermain berbayar artinya kita harus membeli tiket terlebih dahulu sebelum masuk. Seperti ketika kita masuk ke Taman Impian Jaya Ancol, ya. Ketika kita ke Ancol, kita harus beli tiket terlebih dahulu. Lalu ke Dufan atau dunia fantasi, ya. Seperti backgroundnya Miss Julie. Dan Taman Mini Indonesia Indah atau ke TMII. Ini adalah contoh taman bermain yang kita harus membeli terlebih dahulu ya tiketnya supaya kita bisa masuk dan menikmati semua wahana yang ada. Nah, kalau yang tidak berbayar, kita lihat contohnya. Ini adalah contoh taman bermain anak lainnya yaitu R-Petra dan RTH. Ikuti Miss Julie. R-Petra. R-Petra, good. Dan RTH. RTH. Apa Miss Julie R-Petra dan RTH? R-Petra adalah ruang publik terpadu ramah anak. Sekali lagi, R-Petra adalah ruang publik terpadu ramah anak. Sedangkan RTH adalah ruang terbuka hijau. Perhatikan teman-teman, gambar yang di atas ini adalah R-Petra, ruang publik terpadu ramah anak, dan yang di bawah adalah ruang terbuka hijau. Ini adalah taman bermain yang tidak berbayar ya, jadi teman-teman bisa langsung mengunjunginya. Nah, contoh ruang terbuka hijau adalah taman kota ya. Contoh ruang terbuka hijau itu adalah taman kota atau hutan kota. Taman kota adalah taman bermain yang tidak berbayar. Jadi teman-teman bisa mengunjunginya ya tanpa harus membeli tiket terlebih dahulu. Taman bermain dibangun pemerintah. Taman bermain untuk kepentingan kita semua.
kita harus menjaga taman bermain. Kebersihan taman adalah tanggung jawab pengunjung dan petugas taman bermain, ya. Jadi tanggung jawab kita dan petugas taman bermain. Artinya ketika teman-teman datang ke taman bermain, teman-teman harus menjaga kebersihannya dan dilihat tidak boleh sampai merusak alat-alat bermain yang ada. Nah, ini ada ayunan, ada prosotan, ada besi panjat, dan masih banyak lainnya. Nanti Miss Julie akan mengajak Piwan, kita akan melihat alat-alat bermain ya yang ada di taman bermain. Kita akan lihat gambarnya pada buku PLBJ. Oke Piwan? Berikutnya, manfaat taman bermain apa ya Miss Julie? Nah, manfaat taman bermain yang pertama, dapat bermain dengan bebas. Lalu yang kedua, kita dapat menghirup udara bersih. Yang ketiga, kita dapat berkenalan dengan teman baru. Dan yang keempat, kita dapat mensyukuri karunia Tuhan. Karena di taman bermain banyak sekali ya tanaman, bahkan kita bisa melihat burung, kupu-kupu, dan masih banyak lainnya. Jadi kita harus bersyukur ya. Nah, sikap baik apa saja ya yang teman-teman harus lakukan ketika di taman bermain? Mari kita lihat. Yang pertama, tentu kita harus menjaga kebersihan taman. Ketika kamu berada di taman bermain, buanglah sampah pada tempatnya, dijaga kebersihannya. Yang kedua, merawat tanaman yang ada di taman bermain. Teman-teman tidak boleh ya merusak atau mencabuti tanaman-tanaman yang ada di sekitar taman bermain. Yang ketiga, tidak merusak fasilitas di taman bermain. Jadi, teman-teman harus menjaga, tidak boleh sampai rusak alat-alatnya ya. Di sini kalau teman-teman lihat ada trampolin, prosotan, jungkat-jungkit, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, tertib saat bermain. Artinya boleh tidak ya kita bermain dorong-dorongan? Tidak boleh, Miss. Yes, kita harus tertib ya saat bermain. Dan yang terakhir, kita harus ramah dan sopan kepada orang lain yang ada di taman. Nah, teman-teman, jadi itu adalah pelajaran hari ini. Miss Julie tidak sabar untuk kita belajar bersama, karena Miss Julie ingin dengar cerita dari teman-teman ketika kamu berada di taman bermain. Ya, nanti teman-teman juga boleh lihat bukumu. Teman-teman lihat seperti apa ya itu jungkat-jungkit, seperti apa prosotan, ayunan, besi panjat, jaring laba-laba. Kita akan mengerjakannya ketika belajar bersama. Oke, Piwan? Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa jika kamu ada pertanyaan, silakan bertanya kepada Miss Julie saat belajar. Bye-bye Piwan, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya bersama Miss Julie.